selamat malam. Jadi pada tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana membersihkan lensa penghubung kamera. Jadi Bapak Ibu, kalau menggunakan kamera mikroskop, ada kamera penghubung sebenarnya di antara kamera ini dengan unit utama si mikroskop. Nah, ini kalau kita lepas si alat ini, nah seperti ini. Yang saya pegang menggunakan tangan saya ini adalah lensa penghubung. Nah, jadi pengganti lensa okuler yang ada di eyepiece holder atau lubang lensa okuler ini. Nah, sering kita jumpai kita sulit mendapatkan fokus atau kita tidak melihat objek sama sekali, padahal semua lensa objektif, lensa okuler kita sudah periksa, bagian prisma juga sudah kita periksa, pencahayaan juga baik, tidak ada masalah. Nah, kemungkinan besar apabila terjadi kasus seperti itu ada dua kemungkinan. Pertama, kita cek pada bagian lensa penghubung apakah ada kotor, atau kita cek pada bagian sensor kamera apakah ada kotor. Kita bisa lihat secara fisik di bagian sini ada debu mungkin, atau ada jamur, atau mungkin tertutup kotoran. Nah, kita bisa gunakan ini untuk membersihkannya dengan cara ditiup seperti ini. Apabila nodanya membandel, kita bisa gunakan tisu lensa yang sudah disuap menggunakan alkohol. Nah, tapi pada kamera ini masih bersih, tidak ada kotor. Nah, kita cek bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ada di bagian sisi muka depan dan sisi bagian muka dalam. Nah, karena ini letaknya menjorok ke dalam, ini bisa kita lepas sebenarnya. Kita lepas dan kita lihat di ujung ini di bagian lensa ini ya. Mungkin kita bisa bantu dengan cahaya senter atau dari flash HP untuk melihat detailnya ya, apakah ada kotor atau tidak seperti ini. Nah, pada lensa ini terlihat ya bahwa ada sesuatu yang menutupi jalan masuk cahaya. Kemungkinan ini adalah sidik jari tidak sengaja tersentuh mungkin pada saat memasang proses instalasi. Nah, ini kita akan bersihkan. Yuk ikuti kami untuk proses membersihkannya seperti apa. Oke, peralatan yang dibutuhkan adalah pertama kita menggunakan tisu khusus lensa. Kita pakai merek Kimtech, ini yang paling mudah didapat di Indonesia, harganya juga terjangkau. Kita menggunakan alkohol 96% dan kita butuh pinset. Satu lagi kita butuh cotton bud yang ujungnya runcing atau cotton bud biasa juga bisa. Dan yang terakhir kita butuh bulb tangan atau blower tangan. Setelah kita melakukan pengecekan secara fisik, kita sudah menemukan titik yang kita anggap bermasalah. Kita gunakan pinset ini sebagai sebagai alat bantu. Caranya ada dua. Pertama, kita bisa tekan di bagian ini seperti ini, terus kita lipat ya. Kita buat lipatan seperti ini, lalu kita lipat ke bawah ya, terus ini kita lipat ke belakang sehingga pinsetnya itu full tertutup oleh tisu lensa. Nah, setelah posisi seperti ini kita swab pakai alkohol, bisa dimasukin ke beker gelas atau kita semprot alkoholnya. Ini kelamaan, jadi kita buka aja tutupnya. Kita gunakan teknik seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai dia agak terangin-angin, kemudian kita ke arah yang tadi kita mau bersihkan. Ini kita bisa gunakan flash HP atau lampu belajar seperti ini. Nah, kita mulai dari lingkaran yang tengah ya. Kita gunakan seperti ini, terus kita ke arah luar, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kita balik. Nah, kita ulangi sampai 3 kali sampai nodanya hilang. Dan yang terakhir kita pakai yang kering. Jika tidak ada pinset, kita juga bisa gunakan teknik jari seperti ini. Jadi jari telunjuk kita bungkus menggunakan tisu lensa seperti ini.
ya, sampai dia berbentuk dan dia tidak lari. Lalu kita basahi seperti ini. Nah, setelah basah kita angin-angin dulu sebentar, lalu ini kita putar seperti ini, kita tahan, kita putar lensanya, yang kita putar, terus kita angkat. Nah, sampai kita lihat di situ ada nodanya mulai hilang ya. Terus kita ulangi menggunakan sisi tisu yang masih kering, kita ulangi sekali lagi. Nah, masih ada sedikit di pinggirnya, itu sisa alkohol. Kita gunakan teknik lipatan yang berikutnya, yaitu menggunakan tisu lensa yang dibuat sudutnya meruncing. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita arahkan ke tepi, kita putar ya, kita putar, terus kita finishing. Nah, kita cek ulang, kita lihat di bagian tengahnya ya, kita bereskan di bagian tengah. Terus kita lihat terakhir, kita tiup menggunakan blower. Nah, baru ketika kita udah yakin bahwa sudah bersih, kita cek ya apakah sudah bersih. Nah, ini masih ada di bagian tepi, ini agak susah, kita butuh bantuan ini, alat ini. Kita lapisin sedikit menggunakan tisu lensa, satu lapis saja, jangan terlalu tebal-tebal. Nah, kita fokus ke bagian yang kotornya saja. Nah, ini kelihatan di bagian pinggir ya, ada di sekitar area sini. Nah, ini kita bersihkan. Nah, ini kita putar aja lensanya. Nah, kita cek terakhir dan sudah bersih, udah nggak ada lagi. Baru kita pasang. Terakhir kita tutup dengan blower dari arah bawah. Lalu kita pasang lagi ke bagian kamera. Semoga kali ini objeknya bisa terlihat ya. Kalau tadi benar-benar nggak kelihatan. Nah, kita masukkan ke eyepiece holder sampai mentok. Nah, kita lihat sekarang apa yang bisa kita dapat. Kita fokuskan. Kita mulai dari perbesaran rendah dulu. Nah, ini kelihatan. Tadi sama sekali nggak bisa kelihatan. Terus kita ambil yang bagian sini ya. Terus kita fokusin pakai lensa 10 kali. Terus kita zoom. Nah, ini dia. Nah, tadi itu sama sekali nggak kelihatan. Nah, sekarang kita udah bisa lihat. Tinggal kita putar fokus halusnya. Nah, ini udah kelihatan sel darah merah. Bagaimana teman-teman? Cukup bagus hasilnya. Jadi apabila lensa penghubung antara kamera dengan mikroskop itu kotor, kita nggak akan bisa dapat objek. Walaupun lensa objektif, lensa yang lain-lainnya bersih, kondensor bersih, tapi ketika penggunaan dengan kamera kita butuh sensor kamera yang bersih dan lensa penghubung kamera yang bersih. Sekian tutorial video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial lainnya. Terima kasih.